Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa hebat. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua yang datang hari ini dengan semangat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin tanya, apa sih yang bikin kalian itu mau bangun pagi untuk hadir di kelas ini dan hadir di mata kuliah PIO hari ini? Coba saya minta satu dua orang, silakan. Ya, nah itu adalah sebetulnya namanya motivasi ya, dan itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai motivasi kerja. Oke, nah jadi dalam pertemuan ini adalah kita akan membahas dari CPMK 5 ya di RPS-nya, yaitu mampu menguraikan teori-teori utama dalam PIO, termasuk motivasi kerja, kepemimpinan, dan dinamika dalam kelompok. Oke, motivasi sendiri adalah dorongan yang berasal baik dari dalam ataupun dari luar diri seseorang ya, untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan pekerjaannya tersebut ya. Jadi motivasi itu bisa berasal dari dalam maupun dari luar ya, internal maupun eksternal. Nah, jadi teori motivasi itu dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari piramida yang tertinggi adalah aktualisasi diri, kemudian penghargaan, kemudian kebutuhan sosial, rasa aman, dan fisiologis ya. Jadi yang paling dasar itu di piramida paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologis ya, kebutuhan makan, kebutuhan untuk istirahat, kebutuhan untuk mencari uang gitu ya. Kemudian yang kedua ya, itu adalah kebutuhan rasa aman, bahwa kita itu bekerja karena kita butuh keamanan dan stabilitas, baik secara ekonomi maupun ya secara kenyamanan diri ya, karena kalau kita bekerja tentu kita akan memiliki uang ya, yang dimana uang tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah sosial ya. Kita bekerja karena butuh relasi, mencari afeksi dari rekan kerja dan lain-lain, lalu juga penghargaan ya. Kita bekerja karena kita butuh suatu pencapaian, status, reputasi gitu. Lalu yang paling di atas dalam piramida teratas hierarki kebutuhan Maslow adalah aktualisasi diri. Kita bekerja karena kita butuh pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan diri ya gitu. Kita butuh selalu berkembang, kita butuh tidak diam ya, kita butuh moving dari satu pencapaian ke pencapaian lainnya. Kemudian ada teori berprestasi menurut McClellan. Dia membahas menjadi beberapa, yaitu kebutuhan berprestasi, kemudian kebutuhan afiliasi, kebutuhan kekuasaan, lalu juga ada teori dua faktor dari Herzberg yang membagi menjadi faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik ya. Kalau intrinsik itu yang dari dalam, orang bekerja ya karena memang kebutuhan, orang bekerja karena memang butuh untuk dihargai, self esteem. Kemudian kalau dari luar itu mungkin orang bekerja karena memang ada nilai budaya yang haruskan dia bekerja. Misalnya kalau di Lampung terutama ya, orang harus menjadi misalnya PNS gitu ya, mungkin itu tadi karena faktor ekstrinsik, karena memang mungkin kalau dari stereotip orang Lampung sendiri ketika menjadi PNS itu mempunyai kebanggaan tersendiri gitu. Ada juga teorinya Aldelper membagi menjadi 3 kelompok, yaitu eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Ini hampir-hampir mirip sebetulnya teorinya ya, hanya istilah-istilahnya saja yang berbeda seperti itu. Lalu ada teori reinforcement ya. Jadi orang termotivasi karena ada suatu pemberian seperti bonus dan lain-lain. Juga ada juga teori dari John Locke ya.
mengatakan bahwa goal setting teori, bahwa penetapan tujuan adalah proses kognitif dari keperluan praktis ya. Jadi orang bekerja itu karena memiliki tujuan-tujuan hidup. Misalnya dia ingin membahagiakan orang tuanya, dia ingin mengumrohkan orang tuanya, dia ingin membeli rumah ya, dan lain-lain gitu. Ada juga teori harapan ya, teori harapan atau ekspektasi teori. Orang bekerja karena mengarah pada suatu tindakan ya. Kemudian juga ada teori keadilan ya, yang mengatakan bahwa orang itu bekerja ya karena memang mereka kalau berada dalam situasi-situasi yang dipersepsikan tidak adil atau tidak wajar, mereka merasakan didiskriminasikan gitu ya. Jadi agar dia bisa setara dengan yang lain seperti itu. Nah, motivasi sendiri dalam perspektif Islam adalah ada dua, yaitu motivasi hewani dan motivasi insani ya. Motivasi hewani adalah motivasi yang hanya merujuk pada kebutuhan-kebutuhan dasar bagi makhluk. Kemudian motivasi insani adalah motivasi yang tidak hanya kebutuhan dasar saja, akan tetapi kebutuhan-kebutuhan yang dipertimbangkan oleh akal juga ya. Gitu. Nah, kalau dalam Islam sendiri itu motivasi kerja itu berwujud semangat kerja ya, bagaimana seseorang mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadahnya. Jadi bekerja untuk mencari nafkah adalah hal yang istimewa dalam pandangan Islam. Jadi sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka sendiri yang merubah nasibnya ya. Nah, jadi mungkin demikian ya materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini ya. Jadi karena kita sudah mendengarkan pemaparan materi, jadi saya minta kalian untuk membuat refleksi pribadi 500 kata, apa motivasi kamu bekerja di masa depan ya. Kemudian gunakan salah satu teori motivasi yang sudah kita bahas tadi dan kaitkan dengan nilai-nilai Islam yang relevan ya. Mungkin demikian pertemuan kita untuk minggu ini. Untuk tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Selasa ya, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dikumpulkan di LMS kalian masing-masing ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.